Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membuka peluang untuk memanggil anak dari mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel dalam kasus dugaan pemeriksaan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Rabu 3 September, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa anak Noel dapat dijadikan sebagai saksi dalam kasus tersebut mengingat 3 mobil yang diincar oleh KPK sebagai barang bukti dibawa lari oleh sang anak. Hal itu disampaikan Budi menyusul adanya keterangan yang didapatkan dari tersangka Noel yang mengaku bahwa terdapat 3 mobil dipindahkan dari rumah dinasnya pasca operasi tangkap tangan dilakukan KPK terhadap dirinya pada 21 Agustus 2025. Nanti kita lihat perkembangannya karena kami juga terus mengimbau kepada pihak-pihak yang mengetahui atau menguasai dari kendaraan-kendaraan tersebut untuk kemudian bisa segera mengantarkan ke KPK karena memang kendaraan-kendaraan tersebut juga dibutuhkan dalam proses pembuktian dalam penyidikan ini. Dan kami meyakini pihak-pihak yang mengetahui nantinya akan kooperatif untuk hal itu. Dalam kesempatan tersebut, Budi menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya masih memeriksa 4 telepon seluler yang ditemukan KPK di plafon rumah Noel. Menurutnya, dari barang bukti elektronik yang diamankan tersebut, penyidik dapat melihat isi di dalamnya sehingga bisa menjadi petunjuk dalam mendukung proses penanganan perkara. Dari Jakarta, Cahya Sari, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar forum dialog terbuka mahasiswa Jawa Barat di depan Gedung Sate Bandung Rabu 3 September. Seratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Barat menghadiri forum ini dan mengungkapkan berbagai kritikan juga tuntutan kepada pemerintah. Forum yang dihadiri oleh Gubernur, Ketua DPRD Provinsi, Kapolda Jawa Barat, dan Pangdam 3 Siliwangi ini sebagai alternatif menyampaikan aspirasi selain demonstrasi yang berpotensi anarkis. Salah seorang mahasiswa dari Universitas Juanda Bogor, Muhammad Adli Muafa, menyampaikan apresiasi sekaligus kritik kepada Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, terkait konten-kontennya di media sosial. Memperlihatkan kedekatan dengan rakyat. Nah, hal ini yang menurut saya pribadi membuat framing bahwa warga Jabar ini warga yang tidak mampu, warga miskin. Dan Indonesia kayaknya harus tahu Jabar kayak gitu. Padahal kan enggak. Nah, mungkin Pak, itu saya apresiasi, tapi bisa mungkin nanti lebih Bapak ngonten di tempat pariwisata Pak. Nah, di tempat-tempat pariwisata agar orang-orang itu tahu tentang pariwisata di Bogor. Selain Adli Muafa, puluhan mahasiswa dari perguruan tinggi lain juga menyampaikan berbagai tuntutan. Sebagian besar soal pengesahan RUU perampasan aset bagi koruptor, reformasi Polri, dan tunjangan DPR. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berkomitmen untuk menindaklanjuti berbagai tuntutan, diantaranya merelokasi anggaran 120 miliar rupiah untuk asuransi ketenagakerjaan dan perbaikan jalan. Dan kita sudah bikin surat edaran untuk segera menjadi skala prioritas, termasuk Tasik, Cirebon, Cianjur, kemudian isu sampah segala macam itu yang lagi kita benahin. Tetapi kalau yang menjadi usulan ke pemerintah pusat, kita sudah menyampaikan untuk segera diambil tindakan-tindakan dan paling utama kan isu tentang undang-undang perampasan aset ya. Deddy juga menambahkan aspirasi yang disuarakan mahasiswa akan diteruskan ke pemerintah pusat dan menjadi bagian dari upaya bersama membangun Jawa Barat yang lebih baik. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri perayaan 80 tahun kemenangan Perang Perlawanan Rakyat China di Tiananmen, Beijing, China pada Rabu 3 September. Setibanya di Tiananmen, Prabowo berjalan melewati pasukan jajar kehormatan dan disambut hangat oleh Presiden China Xi Jinping beserta Ibu Negara Peng Liyuan sebelum mengikuti sesi foto bersama dan bersanding dengan pimpinan negara lain di dunia. Thank you for being here. Usai sesi foto, Prabowo bersama para pemimpin dunia lainnya
bergerak menuju podium kehormatan di Tiananmen Square. Kepala negara tampak duduk di barisan terdepan bersama Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Setelah mengikuti rangkaian kegiatan di Tiananmen yang diisi dengan parade militer dan pertunjukan teknologi pertahanan mutakhir, Prabowo bersama para pemimpin negara lainnya menuju Great Hall of the People untuk menghadiri resepsi yang digelar oleh Xi Jinping. Kehadiran Presiden Prabowo di China menegaskan peran aktif Indonesia dalam menjaga hubungan baik dengan negara-negara sahabat serta memperkuat diplomasi di dunia internasional. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Halo Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa? Harus pasang patok dulu? Ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok anti cecok, anti caplok. Wali Kota Ambon Bodewin Watimena membuka kuliah umum di Universitas Islam Abdul Muthalib Negeri Ambon, Maluku, Rabu 3 September. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Ambon berpesan kepada seluruh mahasiswa dan sivitas akademika untuk bersama-sama menjaga situasi daerah tetap aman dan damai. Ia mengapresiasi mahasiswa yang vokal dalam menyampaikan aspirasi. Namun ia menekankan untuk dilakukan secara tertib sesuai aturan tanpa tindakan anarkis yang merusak berbagai fasilitas umum. Tadi saya sampaikan bahwa ada kewajiban kita bersama untuk menjaga situasi hari ini. Penyampaian aspirasi silakan dilakukan, itu bagian daripada demokrasi, tapi tetap menjaga persatuan kesatuan, tidak merusak pidana. Ia pun berharap mahasiswa serta masyarakat luas dapat menjaga Kota Ambon dengan baik, sehingga memberikan ruang nyaman bagi investor guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Ambon, Maluku, Alfian Sanusi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kecelakaan maut yang intens terjadi di Kota Batam, Kepulauan Riau dalam kurun waktu sekitar 2 minggu terakhir sempat menggegerkan warga setempat. Sebanyak 3 kasus kecelakaan yang berbeda telah merenggut 3 nyawa pengendara dan 5 lainnya mengalami luka.
Kasat Lantas Polresta Barelang, AKP Afiditya Arif Wibowo pada Rabu 3 September mengungkapkan beberapa kemungkinan yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Antara lain faktor kondisi jalan yang lebar, curah hujan yang tidak menentu, serta adanya sejumlah truk yang tidak melakukan uji kelayakan kendaraan bermotor atau uji kir untuk memastikan bahwa kendaraan layak beroperasi di jalan raya. Afid menerangkan, kecelakaan yang terakhir kali terjadi pada Sabtu 30 Agustus silam di wilayah Tiban melibatkan 1 unit truk kren, 1 unit mobil, dan 3 unit kendaraan roda 2. Ia menjelaskan peristiwa tersebut disebabkan oleh truk kren yang tidak melakukan uji kir dan saat ini pihaknya masih mendalami kemungkinan adanya kendala teknis lainnya. Kendaraan yang kemarin mengalami kecelakaan itu belum ada rekor atau belum ada riwayat untuk melaksanakan uji kir. Nah, ya, jadi artinya kendaraan ini sebenarnya bisa dibilang tidak layak untuk beroperasional. Afid menambahkan, peristiwa tersebut menyebabkan 1 orang meninggal dan 3 lainnya mengalami luka. Selain itu, pihaknya juga masih berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan setempat untuk mendapatkan penjelasan teknis mengenai uji kir. Berdasarkan keterangan tertulis, Kadishub Kota Batam Leo Putra mengatakan, pihaknya akan meningkatkan frekuensi razia kir serta menyusun jam operasional untuk kendaraan berat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Angela Cantikyu, Kantor Berita Antara mewartakan.